Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Michael Olise nampaknya bukan sekedar rumor belaka. Setan Merah dilaporkan ingin mencuri start untuk memboyong winger Crystal Palace tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU memutuskan untuk bergerak cepat dalam transfer Olise. Mereka dikabarkan akan membuka pembicaraan dengan Crystal Palace dalam waktu dekat ini. Mereka ingin lekas menuntaskan transfer ini. MU sengaja mengebut proses transfer Olise karena mereka tahu ada banyak klub yang berminat kepada sang winger. Jadi untuk meminimalisir kans tertikung, MU memutuskan start lebih awal untuk transfer ini. Satu kendala MU untuk transfer Olise Adni adalah mahal transfer. Crystal Palace membanderol sang winger cukup mahal. Mereka menginginkan sekitar 60 juta pound sterling untuk jasa sang winger. Mahar transfer itu jadi masalah bagi MU karena dana transfer mereka di musim panas ini cukup terbatas. Alhasil MU berencana menego Crystal Palace agar mau menurunkan mahar itu. Casemiro nampaknya tidak akan membela skuad MU di musim depan. Sang gelandang dikabarkan sudah mulai dijajakan Manchester United ke sejumlah klub Arab Saudi. Menurut laporan Rudy Galetti, Manchester United saat ini lagi berkomunikasi dengan sejumlah klub Arab Saudi. Sejak awal tahun kemarin, klub-klub Saudi Pro League itu sudah mengontak MU karena mereka sangat tertarik untuk memboyong Casemiro ke Arab Saudi. Itulah mengapa MU saat ini melakukan follow up untuk ketertarikan tersebut. Mereka berharap bisa menjual Casemiro ke klub-klub Arab Saudi tersebut. Menurut laporan tersebut, MU benar-benar memprioritaskan menjual Casemiro ke klub Arab Saudi. Ini disebabkan klub-klub Saudi Pro League berani membayar mahal untuk jasa Casemiro. Mereka tidak segan keluar uang banyak untuk jasa sang gelandang. Sementara peminat Casemiro lainnya hanya berasal dari Eropa dan Amerika Latin tidak berani membayar mahal untuk jasa sang gelandang. Jadi MU saat ini memprioritaskan menjual sang gelandang ke Arab Saudi. Manchester United bakal mendapatkan tambahan tenaga di final FA Cup 2023-2024. Bek mereka Lisandro Martinez saat ini mengebut proses pemulihannya agar ia bisa bermain full di laga krusial tersebut. Menurut laporan ESPN, saat ini Martinez benar-benar bekerja keras di sesi latihan MU. Ia ingin lekas fit karena saat ini timnya lagi mengalami krisis bek tengah. Ia berharap bisa berada dalam kondisi prima ketika bermain di Wembley akhir Mei nanti. Martinez juga dilaporkan menargetkan untuk segera comeback di tim utama MU secepat mungkin. MU masih menyisakan 3 pertandingan di Premier League musim ini. Ia ingin bisa bermain di 3 pertandingan tersebut. Ia ingin mengembalikan match fitnessnya agar ia bisa bermain dengan kondisi terbaik saat menghadapi Manchester City nanti. Jadon Sancho berhasil membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions, padahal Sancho sebelumnya mengalami kesulitan di Manchester United. Jadon Sancho sempat bermain di Manchester United pada awal musim ini. Dia sempat diturunkan 3 kali oleh manajer Erik ten Hag. Sancho bermain 3 kali sebagai pemain pengganti di Premier League. Dia total turun ke lapangan selama 76 menit tanpa mencetak gol dan assist. Namun Sancho kemudian terlibat perselisihan dengan Erik ten Hag. Alhasil winger asal Inggris tersebut dibekukan dari skuad Manchester United. Sancho akhirnya meninggalkan Old Trafford pada Januari lalu. Sancho resmi kembali ke Borussia Dortmund dengan status pemain pinjaman. Keputusan Sancho kembali ke Dortmund bisa dibilang sangat tepat. Pemain berusia 24 tahun itu mulai menemukan kembali penampilannya. Jadon Sancho turut memberikan kontribusi besar dalam perjalanan Dortmund mencapai babak final Liga Champions musim ini. Dia menunjukkan performa apik saat melawan Paris Saint-Germain. Kini Sancho akan bermain di final Liga Champions. Dia berpeluang besar mengangkat trofi si kuping besar pada awal musim ini.
Ada rumor baru seputar aktivitas transfer Manchester United. Nama Tosin Adarabioyo dilaporkan bakal jadi rekrutan pertama Setan Merah di musim panas nanti. Menurut laporan Time Sport, Manchester United akan menjadikan Adarabioyo selaku rekrutan pertama mereka di musim panas nanti. Ini disebabkan Adarabioyo berstatus sebagai free agent di musim panas nanti. Ia sudah dipastikan cabut dari Fulham di musim panas nanti. MU dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada sang bek dan Adarabioyo dilaporkan berminat untuk memperkuat Setan Merah. Alasan mengapa MU menuntaskan transfer Adarabioyo terlebih dahulu karena mereka sangat butuh bek tengah. Di musim panas nanti mereka kehilangan Johnny Evans, Rafael Varane, dan Victor Lindelof. Alhasil mereka perlu mendatangkan bek tengah baru dengan segera. Itulah mengapa bek top dan gratis seperti Adarabioyo jadi prioritas MU. Karena mereka tahu ada banyak klub top Eropa yang juga berminat kepada jasa sang bek. Sebuah teori menarik diungkapkan oleh tim Vic Carey. Pakar sepak bola Inggris itu menyebut bahwa penurunan performa Casemiro ada hubungannya dengan sang kompatriot, yaitu Fred. Kepada Sky Sport, Vic Carey menyebut bahwa penurunan performa Casemiro di musim ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menyebut bahwa sang gelandang punya kelemahan yang musim ini terlihat jelas di skuad Manchester United. Menurut Vic Carey, kelemahan Casemiro tidak terekspos di musim lalu karena ada Fred yang selalu mengcovernya di lini tengah. Ia menyebut kepergian Fred di musim panas tahun lalu membuat tidak ada sosok yang mengcover Casemiro. Dan sang gelandang menemui kesulitan ketika lawan melakukan serangan balik cepat. Spekulasi baru muncul terkait siapa pelatih baru MU di musim 2024-2025. Gareth Southgate kembali digosipkan akan menjadi manajer Setan Merah di musim depan. Menurut laporan Foot Mercato, CEO owner Manchester United, Ineos, merupakan sosok yang merekomendasikan Gareth Southgate untuk menjadi manajer baru MU. Mereka dikabarkan terkesan dengan pekerjaan Southgate bersama timnas Inggris. Sang pelatih dinilai mampu membentuk timnas Inggris menjadi tim yang tangguh dengan pemain-pemain muda berbakat. Mereka ingin blueprint itu juga diterapkan ke Manchester United, sehingga mereka ingin Southgate menjadi manajer mereka di musim depan. Menurut laporan itu, MU tidak sekedar wacana untuk menjadikan Gareth Southgate menjadi manajer baru mereka. Setan Merah dilaporkan sudah mendekati sang manajer. Mereka sudah memaparkan proyek yang mereka kerjakan di musim depan. MU berharap bahwa Gareth Southgate nantinya bisa bergabung setelah Euro 2024 berakhir. Spekulasi Thomas Tuchel bakal melatih Manchester United di musim 2024-2025 nanti semakin menguat. Sang pelatih baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa ia ingin kembali melatih di Inggris pada musim depan. Baru-baru ini, TNT Sport mencoba mengkonfirmasi rumor Thomas Tuchel akan kembali ke Inggris sebagai pelatih Manchester United. Sang pelatih mengindikasikan bahwa ia membuka diri untuk kembali melatih di Inggris. Beredar kabar bahwa Bayern Munchen saat ini mencoba untuk mempertahankan Thomas Tuchel karena mereka kesulitan mencari penggantinya. Namun Thomas Tuchel memastikan bahwa ia tetap pergi di musim panas nanti. Ada kabar baru seputar masa depan Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu dikabarkan tidak akan dipecat Manchester United dalam waktu dekat ini. Menurut laporan The Telegraph, manajemen MU belum akan memecat Erik ten Hag dalam waktu dekat ini. Pasalnya musim 2023-2024 akan berakhir kurang dari 1 bulan lagi. Jika Erik ten Hag dipecat sekarang terlalu tanggung apabila MU masih menyisakan satu laga penting, yaitu final FA Cup. Jadi manajemen MU memutuskan untuk mempertahankan ten Hag setidaknya hingga final FA Cup 2023-2024 nanti. Meski dipertahankan hingga akhir musim nanti bukan berarti ten Hag aman dari pemecatan. Manajemen MU akan menggelar evaluasi secara menyeluruh saat musim sudah berakhir. Mereka akan menilai apakah ia layak dipertahankan atau tidak. Menurut kabar yang beredar di Inggris, saat ini kans Erik ten Hag untuk dipertahankan MU setelah musim ini berakhir cukup kecil, kecuali jika ia bisa membawa MU lolos ke Eropa pada musim depan.
Jadon Sancho berhasil membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions, padahal Sancho sebelumnya mengalami kesulitan di Manchester United. Jadon Sancho sempat bermain di Manchester United pada awal musim ini. Dia sempat diturunkan 3 kali oleh manajer Erik ten Hag. Sancho bermain 3 kali sebagai pemain pengganti di Premier League. Dia total turun ke lapangan selama 76 menit tanpa mencetak gol dan assist. Namun Sancho kemudian terlibat perselisihan dengan Erik ten Hag. Alhasil winger asal Inggris tersebut dibekukan dari skuad Manchester United. Sancho akhirnya meninggalkan Old Trafford pada Januari lalu. Sancho resmi kembali ke Borussia Dortmund dengan status pemain pinjaman. Keputusan Sancho kembali ke Dortmund bisa dibilang sangat tepat. Pemain berusia 24 tahun itu mulai menemukan kembali penampilannya. Jadon Sancho turut memberikan kontribusi besar dalam perjalanan Dortmund mencapai babak final Liga Champions musim ini. Dia menunjukkan performa apik saat melawan Paris Saint-Germain. Kini Sancho akan bermain di final Liga Champions. Dia berpeluang besar mengangkat trofi si kuping besar pada awal musim ini. Raksasa Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah memutuskan sosok striker yang akan direkrut untuk menjadi pengganti Anthony Martial. Salah satu nama yang fokus dikejar MU untuk menggantikan Martial dan bisa didapat murah adalah penyerang Real Madrid, José Lu. Jurnalis Matteo Moretto pada pertengahan pekan ini mengklaim MU serius mengejar José Lu. Perwakilan Setan Merah sudah melakukan pembicaraan awal dengan agen José Lu. Mereka memberitahu keinginan merekrut pemain 34 tahun tersebut di bursa transfer musim panas 2024 nanti bila tidak dipermanenkan oleh Real Madrid. Saat ini José Lu bermain di Madrid dengan status pemain pinjaman dari Espanyol. Real Madrid meminjam pria Spanyol tersebut sejak tahun lalu untuk mengisi kekosongan usai ditinggal Karim Benzema. Real Madrid sebenarnya memiliki opsi untuk membeli José Lu secara permanen di akhir masa peminjaman. Biayanya sangat murah, cuma 1,5 juta euro saja. Harga José Lu murah meriah karena kontraknya di Espanyol bakal habis tahun depan. Situasi ini yang membuat MU ngebet dengan José Lu. Selain murah, Setan Merah juga terkesan dengan kinerja José Lu yang sangat baik sejak musim lalu. José Lu menyumbang 16 gol di La Liga 2022-2023, sedangkan pada musim ini José Lu sudah membuat 9 gol di arena La Liga.